Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, edisi Kamis tanggal 2 Desember 2021. Firman Tuhan untuk kita hari ini berdasarkan kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 18a dengan tema yang mau kita gumuli bersama, yaitu makna penderitaan dalam pekabaran Injil. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berkenan memberikan kepada kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari, juga dalam kami bersekutu, bersaksi, melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kalau saat ini kami akan menyampaikan, mendengar, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memperlengkapi kami untuk penuh hikmat dan kebenaran, mempergunakan kesempatan ini sesuai kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami sampaikan dan dengar, dan bisa melakukan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pekabaran Injil ada begitu banyak tantangan, pergumulan, ujian, pencobaan yang mesti dihadapi oleh orang-orang percaya. Sehingga banyak mereka yang harus menderita demi untuk memberitakan Injil, demi untuk menyampaikan kabar keselamatan. Melewati nas firman Tuhan untuk kita hari ini, kita melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus sehingga dia dipenjara. Karena dia memberitakan kabar baik tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari kesaksian Paulus dalam penjara ini, setidaknya ada dua hal menjadi pokok perenungan kita bersama. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Di mana di situ berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus karena pekabaran Injil. Tapi penderitaan ini tidaklah sia-sia. Ada makna di balik penderitaan yang dialaminya. Antara lain adalah segala sesuatu yang dia lakukan itu tidak sia-sia. Justru katanya membawa kemajuan untuk pemberitaan Injil. Dan makin banyak saudara yang beroleh kepercayaan. Dan bukannya mereka takut, tapi dengan melihat kenyataan yang terjadi, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, justru mereka makin berani dalam memberitakan Injil, dalam menyampaikan firman. Nah, ini kiranya menjadi inspirasi dan motivasi juga bagi kita pada masa sekarang ini. Ketika kita harus menyampaikan kabar baik atau memberitakan firman, tidak jarang terjadi kita menghadapi tantangan, penolakan, bahkan penganiayaan. Tetapi kita harus percaya bahwa selalu ada hal-hal yang terbaik dikerjakan oleh Tuhan melewati pemberitaan Injil atau pemberitaan firman yang kita sampaikan. Karena Roh Tuhan terus bekerja menyertai. Karena itu jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Walaupun tantangan demikian besar, kita boleh belajar dari para pekerja-pekerja di ladang Tuhan pada zaman dulu. Ketika mereka harus mengalami penganiayaan atau penderitaan, bukannya takut, bukannya menyerah, tetapi justru mereka malah makin berani untuk memberitakan kabar baik. Kemudian yang kedua dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini, dalam ayat yang ke-15 sampai 18a. Dalam proses pekabaran Injil, orang-orang percaya memang harus mewaspadai banyak tantangan, ujian, pencobaan, penganiayaan dari luar.
sebagai bentuk penolakan terhadap berita Injil atau firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi di sisi lain kita juga harus mewaspadai bagaimana motivasi atau yang melatar belakangi kita atau orang-orang percaya dalam memberitakan kabar baik. Digambarkan oleh nas firman Tuhan dalam ayat 15 sampai 18a ini, bahwa memang ada pekerja-pekerja yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil dengan murni, dengan maksud baik, dengan tulus hati, dengan iman yang sungguh untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ternyata ada juga yang dilatar belakangi atau dimotivasi oleh hal-hal yang salah. Misalnya karena dengki, karena perselisihan, karena kepentingan diri sendiri, kepentingan duniawi, dan sebagainya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hendaknya itu kita harus mewaspadai. Ketika kita menyampaikan firman, ketika kita memberitakan Injil, entah itu di kalangan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, ataupun ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mari kita mewaspadai motivasi kita ketika kita memberitakan firman atau memberitakan Injil. Tidak jarang terjadi kepentingan pribadi, keinginan duniawi yang melatar belakanginya. Sebagai contoh, jujur saja kadang mimbar di mana firman Tuhan disampaikan disalahgunakan untuk membanggakan diri, untuk menyerang orang lain, atau untuk melampiaskan ketidaksukaan, kebencian dengan orang lain. Hal-hal seperti itu hendaknya kita waspadai. Dan melewati nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini, ketika kita diberi kepercayaan untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil, itu adalah karunia terbesar yang Tuhan berikan. Dan hendaknya kita sambut dengan iman, serta motivasi yang murni, yang penuh kasih, yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan, yang sungguh-sungguh membawa kabar baik bagi siapapun yang mendengarnya. Semoga firman Tuhan untuk kita pada hari ini dapat menjadi pedoman iman untuk kita menjalani hidup kita sebagai orang-orang percaya, terutama dalam kita melaksanakan panggilan kita, yaitu salah satunya dalam memberitakan Injil. Diberkati kita yang mendengar firman Tuhan, menerima dengan sukacita dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan dalam setiap hati kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman ini, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami serahkan seantero kehidupan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.